Hidup adalah sebuah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayangnya, banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, dan kompetisi lainnya yang semuanya fata morgana, indah menggoda tetapi sesungguhnya tidak ada. Bahkan hal yang sangat memilukan adalah tak jarang dalam berkompetisi selalu diiringi suudzon atau berburuk sangka, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih merugi lagi jika rasa iri, dengki, ria ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Lalu, bagaimanakah selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pengarahan bahkan penekanan kepada orang-orang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, "Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan." Pada Quran Surah Al-Maidah ayat 48 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Misalnya, kitab Taurat diturunkan kepada kaumnya Nabi Musa. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada kaumnya Nabi Isa. Yang kemudian Al-Quran diturunkan untuk menjadi penyempurna dari aturan dan syariat-syariat sebelumnya. Meskipun berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan menurunkan syariat kepadanya untuk memberi petunjuk kepada manusia agar berjalan pada rel yang benar dan lurus. Ayat ini membicarakan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya, juga sebagai penjaga kitab-kitab tersebut. Akhir ayat ini juga mengatakan perbedaan syariat tersebut seperti layaknya perbedaan manusia dalam penciptaannya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Semua perbedaan itu adalah rahmat dan untuk ajang saling mengenal. Ayat ini juga mendorong pengembangan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia, bukan malah menjadi ajang perdebatan. Semua orang dengan potensi dan kadar kemampuan masing-masing harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat dan memantau perbuatan manusia dan baginya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Lalu, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Paling tidak ada beberapa alasannya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan. Sebab, kesempatan hidup sangat terbatas, begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda lagi, tetapi segera dikerjakan. Yang kedua, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat baik. Tidak sedikit seorang yang tadinya baik menjadi rusak karena lingkungan, pun yang tadinya rusak menjadi baik juga karena lingkungannya baik. Lingkungan yang saling mendukung kebaikan akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah atau konsisten.
Maka, lingkungan dan teman-teman yang baik sangat diperlukan agar ketika kita merasa malas atau futur, maka teman-teman dan lingkungan kita yang akan mengingatkan kita untuk terus berbuat kebaikan. Yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Seperti yang kita ketahui bersama, sekarang ini marak sekali perbuatan jahat. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh berlomba-lomba dalam kebaikan agar kita tidak terjerumus dalam kejahatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat kedua yang artinya, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Menurut kalian, adakah alasan lain yang mengharuskan kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan? Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil dan dari sekarang. Sebab inilah jalan terbaik dan praktis untuk memperbaiki sebuah bangsa. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, mulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari sekarang juga. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.